Kak temanku oh Siti, saya Ayu. Sebelumnya apa kabar? Alhamdulillah Kak, baik sih dan tidak baik. Iya. Gimana perjalanannya ke sini? Perjalanannya ke sini Kak cukup menguras tenaga Kak. Karena jauh ya, iya, jauh baru jalanannya cukup kurang ini iya tidak ada Kak, goyang-goyang terus Kak, goyang-goyang asli orang Bone atau iya Kak, asli orang Bone berarti menetapnya di Bone ya, karena kan saya kan hanya pendatang di Kabupaten Bone. Jadinya tahu tempat ini dari mana? Tahunya ini tahu tempat dari yang aku kemarin itu juga dari satu dari pandang ya. Sebenarnya pernah melakukan proses konseling enggak pertama kali ya, karena kan tidak semua orang itu mampu melakukan proses konseling atau tidak semua orang bisa percaya sama orang lain untuk menceritakan permasalahannya ya. Boleh tahu terkait dengan jadwal proses konselingnya itu mau dilakukan 1 kali seminggu atau 3 kali seminggu? Lebih efisiennya kita 3 kali seminggu aja, 1 kali seminggu. Ya, kalau boleh tahu kesibukannya apa? Sekarang kesibukannya ini Kak jadi mahasiswa. Oh mahasiswa di sini tinggal di mana? Di Cina. Oh PP dari Cina ke iya Kak. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di daerah Kota Bumi Kak. Jadi PP ya. Oh iya, jadi kan Siti baru pertama kali melakukan proses konselingnya. Jadi dalam proses konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi Siti tidak perlu khawatir terkait dengan data-data yang diberikan atau informasi yang sifatnya privasi. Jadi kami selaku konselor itu pasti akan menjaga informasi-informasi yang diberikan yang sifatnya memang privasi yang tidak bisa kita sebarkan. Nah, kalau boleh tahu permasalahan apa yang Siti hadapi, mungkin bisa menceritakan sedikit terkait dengan problem atau masalah yang dihadapi. Permasalahan yang sekarang saya hadapi ini itu masalah toleransi Kak. Nah, toleransi di sini Kak, maksudnya saya di lingkungan saya sendiri itu saya minoritas sebagai orang Muslim Kak, dan di sekitar lingkungan saya itu bisa dibilang non Muslim, kebanyakan Kristen Kak. Jadi Kak, kenapa saya bilang toleransi Kak? Karena di sini saya merasa diasingkan di lingkungan saya Kak, karena saya minoritas, jadi saya merasa diasingkan Kak. Jadi Siti ini merasa diasingkan karena memang tempatnya sekarang itu minoritas ya, minoritas orang Islam atau Muslimnya. Sebelumnya apakah Siti ini sudah mencoba untuk melakukan sosialisasi dengan mereka? Sebelumnya Kak sudah Kak, tapi responnya itu tidak baik Kak. Tidak mau bersosialisasi Kak. Jadi mereka memberikan batasan dalam konteks bersosialisasi, itu memberikan batasan. Jadi saya di sini Kak menginspirasikan karena dikasih Kak batasan untuk bersosialisasi dengan tetangga-tetangga aku Kak. Nah, kalau misalnya ada kegiatan atau acara di sana itu Siti jarang mengikuti atau bagaimana? Jarang Kak, jarang sekali Kak. Kalau boleh tahu sebelumnya di sana mayoritas apa? Kristen atau mayoritas Kak Kristen, kemudian yang kedua Kak merasa kurang percaya diri Kak, kurang percaya diri Kak ketika saya ingin
beribadah di masjid. Saya bukan pakai ini Kak, karena saya lagi dari Kak, jadi saya merasa malu untuk ini untuk melakukan hati, karena tetangga-tetangga saya ketika saya melakukan itu, saya merasa seperti dipelototi. Jadi Siti merasa tidak percaya diri karena ketika mau pergi sholat di masjid itu selalu diberikan tatapan-tatapan yang mungkin membuat Siti ini tidak percaya diri. Saya sangat prihatin terhadap apa yang Siti rasakan, karena memang ketika kita berada dalam lingkungan yang tidak diberikan ruang untuk melakukan sosialisasi itu memang sesuatu yang sangat sulit. Ya, apalagi kita selaku minoritas dari mereka. Nah, kemudian juga mereka memberikan batasan-batasan yang membuat Siti ini tidak percaya diri dan mungkin ada ketakutan untuk mencoba lagi dalam melakukan sosialisasi atau melakukan hubungan silaturahmi dengan mereka yang memang dari segi agama, penganut keagamaan itu berbeda. Tapi Siti tidak perlu khawatir karena kan memang Siti sudah mencoba untuk melakukan sosialisasi, namun dari mereka juga mencoba untuk memberikan batasan. Jadi yang perlu Siti ketahui bahwa Rasulullah juga pernah mengalami hal seperti itu pada zaman dahulu saat berjuang untuk menyebarkan agama Islam. Nabi dahulu itu bahkan dikucilkan, dicaci maki, bahkan pernah dianggap sebagai orang yang tidak waras karena menyampaikan sesuatu hal yang tidak masuk akal menurut orang-orang jahiliyah pada saat itu. Tapi Nabi Rasulullah SAW itu tetap berjuang melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, terus pada akhirnya melakukan dakwah secara terang-terangan, sehingga pada saat ini berkembanglah agama Islam dari Siti. Tidak perlu khawatir kalau misalnya minoritas di sana itu tidak apa-apa. Siti tetap melakukan aktivitasnya sebagai seorang muslimin. Ya, kalau misalnya mereka memberikan batasan, ya Siti harus membatasi diri dengan mereka, tetapi jangan sampai Siti yang memberikan batasan terhadap mereka ketika mereka mau melakukan sosialisasi atau ketika mereka menyapa. Siti juga harus menyapa. Nah, tapi kalau misalnya Siti yang menyapa terus mereka tidak memberikan respon, itu tidak apa-apa ya. Siti mungkin bisa mencoba di lain waktu. Yang penting Siti tidak memberikan batasan bagi mereka, walaupun mereka yang memberikan batasan bagi Siti. Nah, kalau misalnya rasa percaya dirinya ketika mau pergi ke masjid misalnya, itu tidak masalah. Siti masih bisa melaksanakan sholat 5 waktu atau beribadah di rumah, kan? Karena memang kalau di dalam beberapa kitab itu menjelaskan kalau misalnya perempuan memang baiknya untuk melaksanakan sholat di rumah, ya, sebagai supaya terhindar dari beberapa hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mungkin hanya itu saran dari saya. Mungkin dari Siti ada yang mungkin yang ingin disampaikan, atau misalnya Siti maunya seperti ini, itu juga tidak apa-apa. Untuk mungkin tidak ada juga yang bisa disampaikan, karena mungkin sudah cukup paham juga Kak gimana solusi yang bisa saya lakukan untuk dari masalah ini. Yang pertama itu ketika yang mayoritas memberikan batasan, saya sebagai minoritas tidak perlu khawatir dan jangan membalas balik batasan itu. Ketika yang saya menyapa dia tidak membalas, akan tidak apa-apa. Tapi jika yang si mayoritas membalas, tetap bisa berbalik dengan penuh ramah. Jadi yang kemudian yang kedua itu jika masih merasa kurang percaya diri, itu bisa melakukan ibadah di proses konseling kita pada hari ini sudah cukup, karena mungkin dari Siti juga sudah ternyata setuju terhadap apa yang saya sampaikan. Jadi
sedikit penyampaian Siti tentang menjalankan aktivitasnya ya selaku orang muslim sebagai umat muslim yang wasatiyah, tetap toleransi kan. Mungkin Siti bisa kembali di sini sebagai bentuk evaluasi saya selaku konselor supaya bisa mengetahui apakah memang treatment ini atau saran yang saya berikan dapat memberikan perubahan kepada Siti atau justru tidak memberikan perubahan apa-apa. Jadi nanti kita sepakat ini minggu depan dan kembali di sini untuk menyampaikan apa saja yang saya lagi treatment yang saya lakukan. Iya. Ya, jadi Siti kalau pulang hati-hati ya, karena perjalanannya